Rumah tua di pinggir hutan, di suatu desa terpencil, berdiri sebuah rumah tua yang dikenal sebagai rumah pinggir hutan. Tak ada yang tinggal di rumah itu selama puluhan tahun. Warga desa mengatakan rumah itu berhantu, dan setiap orang yang mencoba tinggal di sana selalu pergi dengan tergesa-gesa atau menghilang tanpa jejak. Bagi sebagian orang, cerita itu hanyalah mitos. Namun bagi mereka yang tinggal di desa, kisah kelam rumah itu adalah kenyataan yang tak terbantahkan. Tahun itu, sepasang suami istri, Bima dan Nita, pindah ke desa tersebut setelah membeli rumah tua di pinggir hutan dengan harga yang sangat murah. Mereka baru menikah dan berencana memulai hidup baru di sana. Rumah itu memang terlihat lusuh, dengan cat yang mengelupas dan atap yang bocor, tapi mereka yakin bisa merenovasinya dan membuatnya nyaman. Warga desa memperingatkan mereka tentang bahaya rumah itu, tapi Bima dan Nita hanya menanggapinya dengan tawa, menganggap semua cerita hantu itu tak lebih dari tahayul kuno. Hari pertama di rumah itu berjalan lancar. Meski rumahnya tua, strukturnya masih kokoh, dan Bima segera mulai memperbaiki bagian-bagian yang rusak. Namun, sejak malam pertama, Nita mulai merasakan keanehan. Saat tengah malam, ia mendengar suara langkah kaki di lantai bawah, meskipun mereka sudah memastikan semua pintu terkunci. Awalnya, ia berpikir itu hanya perasaannya saja. Namun, ketika suara itu terus terdengar setiap malam, Nita mulai khawatir. "Bima, kamu nggak dengar langkah kaki itu?" Tanya Nita suatu malam ketika mereka sedang berbaring di tempat tidur. Bima hanya tertawa dan menggelengkan kepala. "Mungkin kamu terlalu capek. Rumah tua ini pasti sering mengeluarkan bunyi karena kayunya sudah lama dan lapuk." Namun, malam demi malam, suara-suara itu semakin jelas. Langkah kaki terdengar di tangga, kadang berhenti di depan pintu kamar mereka. Suatu malam, Nita bahkan mendengar suara napas berat di luar pintu kamar. Tapi ketika Bima memeriksa, tak ada siapa-siapa. Lalu, suatu hari, saat Nita sedang sendirian di rumah, ia mendengar suara ketukan di pintu depan. Ia membuka pintu, tapi tak ada siapapun di sana. Merasa aneh, ia kembali ke dalam rumah, tetapi suara ketukan itu kembali terdengar. Kali ini dari dalam rumah. Tepat dari arah ruang tamu, Nita, dengan hati-hati, melangkah ke ruang tamu, dan betapa terkejutnya ia saat melihat kursi goyang tua yang ada di sudut ruangan bergoyang sendiri. Padahal tak ada angin, dan ia tahu tak ada orang lain di rumah. Nita mulai merasa ketakutan. Ia mencoba menelepon Bima, tapi sinyal ponselnya mendadak hilang. Dengan jantung berdebar, ia keluar rumah dan menunggu di halaman sampai Bima pulang. Saat Bima tiba, Nita menceritakan apa yang terjadi, tapi Bima tetap skeptis. Ia berpikir mungkin Nita terlalu lelah atau sedang stres karena pekerjaan. Namun, Nita bersikeras bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah itu. Beberapa hari kemudian, keanehan semakin menjadi-jadi. Pintu-pintu rumah sering terbuka sendiri, barang-barang di dapur berpindah tempat, dan Nita sering merasakan seperti ada yang mengawasi dari sudut-sudut ruangan. Setiap kali malam tiba, perasaan mencekam menyelimuti rumah itu. Nita mulai sulit tidur, dan Bima, meski awalnya tak percaya, mulai merasakan keanehan juga. Suatu malam, ketika mereka sedang tidur, Nita terbangun oleh suara berbisik di telinganya. Suara itu begitu lembut, hampir seperti bisikan seorang wanita, tapi Nita tak bisa memahami apa yang dikatakan. Ia membangunkan Bima, tapi saat ia membuka mata, ia melihat sosok bayangan berdiri di sudut kamar. Sosok itu tinggi, kurus, dengan wajah yang tampak kabur dalam kegelapan. Nita terdiam, tak mampu bergerak. Bima, yang juga melihatnya, langsung menyalakan lampu. Tapi saat lampu menyala, sosok itu menghilang. Keesokan paginya, mereka memutuskan untuk berbicara dengan kepala desa. Warga desa telah lama mengenal rumah itu dan kisahnya. Menurut kepala desa, rumah tersebut dulunya milik seorang janda bernama Nyai Sukma, yang tinggal di sana bersama putrinya. Namun, suatu malam, putrinya menghilang tanpa jejak. Nyai Sukma menjadi gila karena kesedihan dan sering terlihat berjalan di hutan sambil memanggil-manggil nama putrinya. Beberapa bulan kemudian, Nyai Sukma ditemukan tewas di hutan, dengan wajah pucat dan tangan mencengkeram lehernya sendiri. Sejak saat itu, banyak orang yang tinggal di rumah itu melaporkan hal-hal aneh, hingga akhirnya rumah itu dibiarkan kosong. Bima dan Nita mulai merasa bahwa rumah itu mungkin memang dihantui oleh arwah Nyai Sukma yang tidak tenang. Mereka berencana untuk segera pindah, tapi saat mereka sedang bersiap untuk meninggalkan rumah, peristiwa paling mengerikan terjadi. Malam itu, saat mereka sedang membereskan barang-barang, listrik di rumah mendadak padam. Ruangan menjadi gelap gulita,
hanya diterangi oleh cahaya bulan yang redup dari jendela. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki berat di lantai atas. Langkah itu semakin mendekat ke arah tangga. Bima, dengan senter di tangan, naik untuk memeriksa, sementara Nita tetap di ruang tamu dengan cemas. Saat Bima mencapai lantai atas, ia mendengar suara pelan, seperti seseorang berbisik namanya. Bima. Bima. Suara itu begitu jelas, berasal dari salah satu kamar. Dengan tangan gemetar, Bima membuka pintu kamar itu dan melihat. Sosok wanita dengan rambut panjang berdiri di sudut kamar. Wajahnya tersembunyi di balik rambut kusut, dan pakaiannya tampak compang-camping. Wanita itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Bima sambil berbisik, putriku. Kembalikan putriku. Bima langsung berlari menuruni tangga, tapi saat ia sampai di ruang tamu, ia menemukan Nita tergeletak di lantai, pingsan. Di sebelah Nita, kursi goyang itu kembali bergerak, kali ini lebih cepat, seakan ada seseorang yang duduk di atasnya. Di dinding, dengan darah, tertulis satu kata, putriku. Dengan panik, Bima menggendong Nita dan keluar dari rumah itu. Mereka tak pernah kembali lagi. Beberapa bulan setelah kejadian itu, rumah tersebut kembali kosong, dan cerita tentang arwah Nyai Sukma yang mencari putrinya masih menjadi topik yang dibicarakan warga desa. Hingga kini, tak ada yang tahu di mana keberadaan putri Nyai Sukma, tapi banyak yang percaya, arwah wanita itu masih menghantui rumah tersebut, mencari sesuatu yang tak pernah ia temukan. Sekian dulu cerita horor rumah tua di pinggir hutan. Jangan lupa like dan subscribe untuk menonton video cerita horor selanjutnya.